Shalom sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan. Hari ini kiranya kita makin mengingat akan kasih Allah yang begitu baik kepada kita. Seperti Bapa yang sayang pada anaknya, demikianlah kasih Allah kepada kita. Semua yang terbaik yang ada padanya diberikannya untuk kita anak-anak yang terkasih. Nah itu mari kita awali Morning Grace ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kini kami hendak merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah kami terus belajar menjadi anak-anak yang terkasih. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu kami dalam merenungkan firman di hari ini. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, sebagaimana setiap orang tua pasti mendidik anak-anaknya, demikian juga Allah mendidik kita sebagai anak-anaknya yang terkasih. Dan kadang didikan Allah itu keras. Tentu saja keras lembutnya didikan Allah tergantung kita anak-anaknya. Apakah kita dengan didikan yang lembut kita sudah taat kepadanya, atau kita seperti anak-anak yang nakal yang membutuhkan teguran yang keras, didikan yang keras. Bahkan ada orang tua yang sampai harus menjewer telinga anaknya untuk membuat anaknya itu sadar sudah melakukan kesalahan. Demikian juga Bapa yang surgawi yang mengasihi kita. Dia Allah bagi Bapa yang baik yang juga akan mendidik kita kalau kita tidak taat kepadanya. Mari kita perhatikan 2 Samuel 7 ayat 14 dan 15. Bagaimana Allah juga mau mendidik kita. 2 Samuel 7 ayat 14 sampai 15. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, sebab yang ku
hilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Sahabat manusia yang kasih Tuhan, justru karena Allah mengasihi kita, Allah mendidik kita. Kadang menghajar kita dengan keras. Sebagaimana ayat 14, sebagaimana orang tua pada umumnya yang kalau anaknya diingatkan tetap tidak mau taat, terpaksa orang tua kadang harus menjewer telinga anaknya. Allah kadang mendidik dengan keras. Seperti Allah mendidik Daud ketika Daud tidak taat kepada Allah dan jauh dari Allah ketika dia melakukan dosa perzinahan dengan Batsyeba. Tuhan juga menjewer telinga Daud. Seperti itu kita kira-kira. Dan Daud mengalami banyak masalah. Dan setelah itu Daud bertobat dan terima kembali. Dan banyak di antara kita juga hari ini mungkin mengalami begitu banyak masalah, kesulitan yang memang Allah izinkan untuk membuat kita sadar bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah jauh melenceng. Seperti pengalaman dan kesaksian seorang pengusaha yang mengatakan dia mengalami begitu banyak masalah dalam dunia bisnis, kejatuhan dalam kehidupan rumah tangga. Karena ketika dia sukses, dia melupakan Tuhan. Dia bahkan melupakan istri dan anak-anaknya. Dia sibuk dengan dunia bisnis, dia merasa luar biasa dalam dirinya. Dia berbuat macam-macam dengan berbagai orang. Dan intinya dia hidup liar seperti orang gak punya Tuhan. Nah pada saat itu Tuhan menjewer, katakanlah begitu ya, telinganya. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami musibah. Bisnisnya mulai bermasalah, kehidupan rumah tangganya bermasalah. Namun puji Tuhan, bapak tersebut cepat sadar. Sehingga lalu dia mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan saya akan perbaiki semua. Saya akan tebus semua kesalahanku kepada istriku, kepada keluargaku, pada orang lain. Dan dia mulai kembali mengalami kehidupan yang diperbarui. Dia mulai taat. Dan sedikit demi sedikit bisnisnya kembali dipulihkan. Kehidupan rumah tangganya dipulihkan. Dari sini kita belajar apa saudara? Bahwa ternyata Tuhan sebagaimana Bapa yang baik tidak hanya menghukum. Tapi hukumannya itu tujuannya untuk mendidik. Kalau kita bertobat, Tuhan akan menerima kembali. Karena itu Efesus 5 ayat yang pertama mengatakan, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Ibrani 12 ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Nah, karena itu bagi setiap kita yang sudah pernah atau sedang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ayo cepat bertobat. Jangan sampai kita berkata, buat apa saya bertobat? Tuhan tidak mungkin mengampuni dosa saya yang begitu besar. Terlalu banyak dosa saya. Apa Tuhan bisa mengampuni saya? Beberapa orang mengatakan begitu di dalam dirinya. Rasanya dosa saya terlalu besar. Tidak mungkin Tuhan mengampuni saya. Sedang dikasih Tuhan. Memang Tuhan tidak suka dengan dosa. Memang Tuhan benci dan jijik dengan dosa. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Mari kita bertobat bagi kita yang jauh dari Tuhan. Dan kita kembali hidup di dalam Tuhan. Memang didikannya seringkali terasa keras. Tapi dia seperti Bapa yang baik. Kalau anaknya jatuh, dia angkat kembali. Kalau anaknya berbuat salah dan meminta maaf, dia terima kembali. Mana ada Bapa atau orang tua di dunia ini, ketika anaknya minta maaf, dia tidak menerimanya kembali. Apalagi Bapa kita yang di surga, dia akan menerima kita kembali dengan penuh cinta. Namun kadang konsekuensi dari kejatuhan kita di masa lalu masih bisa juga terikut di masa kini. Sebagai contoh, ketika seorang pemuda-pemudi berpacaran lalu melakukan kesalahan hamil di luar nikah, sehingga mereka terpaksa menikah lebih awal daripada seharusnya. Di usia dini menikah, tentu saja ada konsekuensinya pernikahan di usia dini. Banyak persoalan pernikahan usia dini, ketidaksiapan sebagai orang tua akan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kalau bicara tentang pengampunan, Tuhan pasti sudah mengampuni ketika mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Namun konsekuensi dari dosa itu harus tetap mereka alami sepanjang kehidupan mereka.
Demikian juga di dalam konteks 2 Samuel pasal 7 ini. Daud ingin membangun bait Allah bagi kemuliaan Tuhan. Daud ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan, yaitu membangun bait Allah. Namun Allah berkata, bukan kamu Daud, tetapi Salomo anakmu yang akan membangun bait Allah. Kenapa? Karena tangan Daud penuh dengan lumuran darah. Allah ingin Salomo, bukan Daud. Nah, di situ jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Mari dalam kehidupan kita belajar taat. Dan mari kita juga terus mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Jadikan tiap hari adalah hari-harinya Tuhan. Hari-hari ketaatan. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Mari kita jaga terus hidup kita supaya terus hidup kudus di hadapan Allah. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kita. Kita bagikan biji matanya, semua diberikan kepada kita. Namun juga Tuhan ingin kita taat. Karena itu Bapa, ajar aku selalu menghormatimu, ajar aku menuruti perintahmu. Berikan aku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Lagu ini yang kita tadi nyanyikan membuat kita belajar. Mari kita betul-betul menjadi anak-anak yang taat. Dan jangan khawatir kalau kita pernah melakukan kesalahan di masa kini atau masa lalu. Bukan berarti lalu berhenti kasih Tuhan. Tuhan masih punya rencana yang terbaik ke depan buat kita. Seperti Daud, walaupun dia sudah jatuh, Tuhan tetap pakai untuk hari-hari ke depan. Daudlah yang akan menyiapkan persiapan pembangunan bait Allah bagi anaknya Salomo. Demikian juga Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali tetap dipakai Tuhan di masa mendatang. Setiap saudara yang jatuh, yang mau bertobat, Tuhan akan terus memakai kembali. Disitulah indahnya kasih Allah. Seperti Bapa sayang pada anaknya. Selalu ada kesempatan yang kedua, ketiga, ke-10, ke-100, ke-1000. Dan tak terbatas kasih Allah dan kesempatan Allah. Karena itu mari kita jadikan hari ini harinya Tuhan. Hari pertobatan sekaligus hari ketaatan pada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang taat. Dan kami tidak mau mengalami didikan Tuhan yang keras. Kami ingin belajar dengar-dengaran suara Tuhan. Supaya tidak perlu hal-hal yang buruk terjadi menimpa kami. Supaya dengan demikian kami boleh menjadi anak-anak yang terkasih. Demikianlah Tuhan, kami serahkan hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Bapa yang baik, yang selalu memberi yang terbaik buat setiap kami. Kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Seperti Bapa sayang anaknya.